Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Medi Nugroho dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI yang telah kami sajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 13 April 2022. Komisi 4 DPR RI menolak aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan yang menerapkan aturan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di areal kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa. Terkait aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan menerapkan aturan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di areal kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa, Komisi 4 DPR RI menolak aturan tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan, aturan ini membuat ribuan karyawan Perum Perhutani akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Darori menambahkan, secara kelembagaan Kementerian Kehutanan masih belum siap dan pengambilan ruas area hutan perlu menjadi pertimbangan. Lebih lanjut, Darori mempertanyakan, mengapa Perum Perhutani yang penetapannya berdasarkan peraturan pemerintah dapat dipatahkan dengan SK Menteri Kehutanan. Hal ini yang perlu menjadi pertanyaan kepada Menteri LHK. Darori menegaskan bahwa hutan di Pulau Jawa harus memiliki fungsi konservasi, di mana sesuai arahan Presiden Joko Widodo, hutan tetap lestari, rakyat makmur sejahtera. Ya, dengan keluarnya SK Menhub 287/2022 tentang pengalihan hak pengelolaan areal Perum Perhutani dari 2,4 juta diambil 1.103.000 hektar. Itu berarti 50% arealnya dialihkan untuk perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah tujuannya sangat mulia sebetulnya, tapi posisi areal yang diambil itu perlu dipertimbangkan. Dengan pengurangnya 1,1 juta hektar, itu akan mengakibatkan karyawan Perum Perhutani akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, inilah. Jadi kami sebenarnya prinsipnya mendukung perhutanan sosial. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan strategi khusus dalam rangka mengatasi dampak kenaikan minyak global yang mengakibatkan adanya kenaikan harga BBM di masyarakat. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan strategi khusus dalam rangka mengatasi dampak kenaikan minyak global yang mengakibatkan adanya kenaikan harga BBM di masyarakat. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan berupaya menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM dan LPG, serta perubahan kuota untuk solar dan pertalite. Beberapa langkah-langkah strategi dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang akan kami lakukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, antara lain pertama, menjaga ketersediaan pasokan BBM. Dalam jangka pendek, menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM, khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 7 DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para investor. Selain itu, pengembangan cadangan minyak di Blok Masela harus dimaksimalkan sehingga persoalan ketersediaan dan kenaikan harga minyak dunia dapat diatasi. Pikir tidak cukup hanya itu saja. Pemerintah juga harus memberikan insentif yang lebih menarik kepada investor, gitu loh. Yang ada di Indonesia misalkan Exxon, ya kan, BP dan yang lain-lain, Eni, Itali dan sebagainya lah. Itu pemerintah harus memberikan intensif yang lebih menarik sehingga mereka mau melakukan investasi dan mau melakukan eksplorasi. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI menegaskan kesiapan infrastruktur darat menjadi fokus dalam mudik lebaran kali ini. Ia mengatakan bahwa ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam proses pengerjaan dan akan dibuka untuk difungsikan jelang mudik lebaran nanti. Mudik lebaran sudah sangat dekat, persiapan demi persiapan terus diupayakan.
demi kelancaran mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk persiapan infrastruktur jalur darat dalam rapat kerja antara Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional yang ada di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan menjelang mudik Lebaran. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan, kesiapan infrastruktur darat menjadi fokus dalam mudik Lebaran kali ini. Ia mengatakan ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam proses pengerjaan dan akan dibuka untuk difungsikan jelang mudik Lebaran nanti. Ada beberapa ruas tol yang sedang dalam pengerjaan nanti akan dibuka ya untuk fungsional ya. Kemudian posisi Pantura pun kondisinya sekarang sudah cukup bagus ya. Sekarang kan kalau kita bicara mudik kan kita pantau terutama kalau darat, yang soalnya kan darat, terutama Pulau Jawa ya. Selain itu, pihak Komisi 5 juga ingatkan pihak kementerian agar menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu pengerjaan. Lalu lintas masyarakat ini sudah kita ingatkan kemarin, pertanggal sekian nggak ada lagi kendaraan berat yang berjalan di jalan raya. Pertanggal sekian jalan-jalan yang jelek itu sudah diselesaikan. Pertanggal sekian hari sebelum Lebaran, kalau masih ada alat berat yang digunakan untuk memperbaiki jalan, tolong dipinggirkan sampai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Masih soal kesiapan mudik Lebaran, sesaat lagi ada liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen soal mudik Lebaran tahun ini. Selengkapnya setelah jeda berikut, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, mudik atau pulang ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama sanak saudara telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah sempat beberapa tahun dilarang akibat pandemi COVID-19, di tahun ini pemerintah akhirnya memperbolehkan masyarakat untuk kembali menjalankan tradisi mudik. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini.
Mudik atau pulang ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama sanak saudara telah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah sempat beberapa tahun dilarang akibat pandemi COVID-19, di tahun ini, pemerintah akhirnya memperbolehkan masyarakat untuk kembali menjalankan tradisi mudik. Antusiasme masyarakat pun meningkat seiring pencabutan larangan mudik. Terbukti Satgas COVID-19 menyebut cakupan vaksinasi booster naik 15 kali lipat menjelang mudik 2022. Membawahi Kementerian Perhubungan, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan langkah preventif agar menjamin keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik dan memastikan mudik tahun ini berjalan aman dan nyaman. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Basarnas, Kakor Lantas Polri, dan BMKG belum lama ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menghimbau pemerintah untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta kenyamanan di semua moda transportasi yang menunjang pelaksanaan mudik 2022. Lazarus meminta agar kualitas dan kuantitas pelayanan seluruh moda transportasi terus ditingkatkan dan semua pemangku kepentingan harus berkoordinasi dalam mencegah penularan virus COVID-19 selama aktivitas mudik. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini tentu berbeda dengan 2 tahun yang lalu, di mana pada perayaan Lebaran tahun ini pemerintah akan memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dan penanganan yang cukup serius dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat sebagai pelakunya, agar dapat mematuhi semua ketentuan yang ada. Sehingga angka penularan COVID-19 yang sudah melandai saat ini jangan sampai melonjak kembali setelah perayaan Lebaran nanti. Oleh karena itu, keterjaminan faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam semua sektor pelayanan transportasi merupakan hal yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat khusus dan serius dari semua pihak yang berwenang. Tak hanya lewat rapat kerja, Komisi 5 DPR juga memantau langsung kesiapan aparat mengantisipasi lonjakan arus mudik tahun ini yang diperkirakan mencapai 79 juta lebih, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah, Ditjen Perhubungan Laut, Darat, dan Udara, Kementerian Perhubungan, serta Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, BMKG, dan Basarnas. Komisi 5 DPR melakukan pemantauan di Bandara Internasional Minangkabau serta kereta khusus bandara milik PT KAI yang baru saja terkoneksi. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto menekankan arus mudik tahun ini harus benar-benar menjadi perhatian karena perkiraan lonjakan pemudik yang sangat signifikan. Ya tadi seperti yang sudah kita lakukan hari ini, kita mendengar secara langsung paparan dari semua mitra, semua pihak yang terkait dalam rangka bagaimana langkah-langkah mereka dalam mengupayakan bisa memberikan rasa nyaman, ya, aman, selamat, dan sehat kepada para pemudik. Ya, tadi sudah disampaikan dari PUPR, Bina Marga, kesiapannya dengan segera menyelesaikan preservasi jalan yang memang menjadi lalu lintas padat utama. Kemudian juga dari BMKG, dari Basarnas, semuanya saya kira sudah melakukan kesiapan-kesiapan yang tujuannya adalah dalam kerangka itu. Usai mencoba fasilitas kereta khusus bandara, anggota Komisi 5 DPR RI Antari Gauti Ardi mendorong PT KAI mempromosikan fasilitas kereta bandara tersebut untuk memudahkan akses masyarakat menuju ke bandara. Sekarang masih ongoing ya, tapi saya rasa tadi progres cukup baik. Baik dari kesiapan alat-alat, infrastruktur, dan yang lainnya. Ya, karena mereka menanti hal ini gitu. Ke tahun lalu mereka kan sedih, ya mudik nggak ada, lalu juga sepi bandara. Sekarang mereka sudah sangat semangat dan persiapannya juga progresnya cukup baik. Saya optimis H-10 100% siap. Artinya harapan kami, ekspektasinya nggak terlalu, kami ekspektasi tinggi. Dan juga target untuk mudik ini bisa tercapai dengan baik. Karena balik lagi ini merupakan tujuan dari Pak Presiden. Dan kita bersama-sama dengan mitra bagaimana tujuan dari Pak Presiden ini supaya mudik aman dan lancar ini bisa terlaksana. Ini bisa terjadi kalau seluruh mitra bekerja sama dengan baik. Dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Diberitahukan kepada masyarakat aturan-aturan yang ada. Aturan penerbangan dan aturan segala yang Satgas dan yang
lainnya. Ya, jadi pemerintah berkolaborasi dengan masyarakatnya. Atari Gauti Ardi menyebut sejumlah langkah perbaikan masih diperlukan. Ia berharap pada H-10 Lebaran 2022 nanti, seluruh rangkaian persiapan arus mudik telah selesai dan siap menyambut para perantau kembali ke kampung halaman. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota DPR RI soal urgensi revisi Undang-Undang Narkotika. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Ayo semua rekan kerja, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, sesaat ini DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Salah satu yang diatur dalam revisi tersebut adalah rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Berikut ini wawancara rekan kami Rini Rizky dengan anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud soal revisi Undang-Undang Narkotika sebagai solusi dari overkapasitas lapas. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan Komisi 3, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 3 bersama dengan anggota DPR RI Komisi 3 yaitu Bapak Rudi Masud. Dan saya akan bertanya sedikit dengan beliau tentang penguatan regulasi dari BNN over capacity. Itu pendapat Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, makasih ya Mbak ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan regulasi, kebetulan hari ini kita lagi melaksanakan kegiatan pembahasan undang-undang berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika tahun nomor 35 tahun 2009 yang insya Allah ini akan ditingkatkan dibawa ke tahapan selanjutnya untuk dibahas menjadi rancangan undang-undang bagaimana tentang keadilan di tengah-tengah masyarakat antara pengguna narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan bandar tentang narkotika. Ini yang sementara dibahas untuk berkaitan dengan keadilannya. Karena saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pemakai penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dengan bandarnya. Nah ini yang sementara proses yang akan dibawa ke tahapan selanjutnya untuk bisa menjadikan undang-undang berikutnya agar menjadi
Pertama adalah bukan hanya menjadi rujukan, tetapi adalah sebagai menjadi hukum yang akan berlaku di tengah-tengah masyarakat ini yang berprinsip kepada keadilan. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, dari hasil rapat tadi nih Pak, kan tentunya kan mungkin masyarakat agak kurang mengerti bagaimana kadang ada pemakai-pemakai akhirnya yang itulah tadi pemakai yang kecil masuk penjara bukan malah ditaruh ke rumah sakit ketergantungan obat, yang itu yang menyebabkan over capacity. Rehabilitasi ya. Jadi berkaitan dengan ini juga termasuk berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ini yang akan supaya ada keadilan, yang mana penyalahgunaannya, yang mana yang harus digunakan rehabilitasi. Jadi tidak mesti harus di penjara, tetapi lebih pendekatannya adalah restoratif justice. Itu yang lebih diarahkannya ke sana, jadi bahwa pidana penjara itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah permasalahan. Salah satunya adalah over capacity, overpopulasi, ini yang akan menjadi beban kepada negara. Ini makanya untuk yang penyalahgunaan atau korban narkotika ini yang harus direhabilitasi. Bandarnya inilah yang mestinya yang harus kita penjara supaya peredaran narkotikanya ini tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara masif, terstruktur, dan terorganisir. Intinya bahwa korban narkotika, penyalahgunaan narkotika wajib kita untuk melaksanakan rehabilitasi. Intinya begitu. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, untuk dari DPR sendiri apakah ada pusat pengaduan atau pencegahan yang memang bisa menampung untuk para korban-korban itu tidak terjerumus lebih lanjut lagi? Ya, ini tentunya menjadi program, tidak hanya menjadi program aparatur penegak hukum saja, terkhusus lagi BNN, tapi buat seluruh warga Indonesia harus sadar bahwa bahayanya tentang akan narkotika. Memang perlu yang namanya sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya daripada narkoba ini yang saat ini menjadi sangat darurat untuk di Indonesia. Karena kenapa? Pengguna narkotika khususnya yang saat ini memenuhi lapas-lapas kita menjadi overpopulasi itu antara 70-80% di setiap lapas-lapas yang ada di Indonesia ini. Ini makanya perlu diatur dengan regulasi yang baru, melaksanakan kegiatan undang-undang nomor yang lama menjadi yang baru untuk disesuaikan dengan saat ini situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Baik, semoga semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Baik, terima kasih pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada. Sekian dulu perbincangan kita bersama anggota DPR RI dari Komisi 3 yaitu Bapak Rudi Masud. Kita kembali ke studio. Itu tadi laporan dari rekan kami Rini Rizky soal revisi Undang-Undang Narkotika. Berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini, beserta tanggapan dari anggota Dewan. Usai jeda, sesaat lagi tetap di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kita Yusli Hayanti. Pemirsa TV Parlemen, kita bahas headline media online hari ini soal penyaluran BLT. DPR RI meminta pemerintah jangan lalai tuntaskan akar masalah tata kelola minyak goreng meski telah menyalurkan BLT. Kita lihat ya di sebelah kiri saya. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menegaskan meski program bantuan langsung tunai atau BLT dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah sebenarnya, yakni memperbaiki tata kelola minyak goreng sawit. Mulyanto mengakui program BLT pasti disambut baik dan dinanti masyarakat kecil. Namun tentunya pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek semacam ini. Data hari ini pemirsa TVR Parlemen, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Nasional, harga rata-rata minyak goreng curah masih sangat tinggi, di angka Rp20.000 per liter. Oleh karenanya Mulyanto mendesak agar Menteri Perindustrian serius menyelesaikan tata niaga minyak goreng curah ini agar harganya segera mencapai harga eceran tertinggi yang ditetapkan serta tidak mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek dan tidak seberapa nominalnya. Nah, rencananya sebelum Hari Raya Idul Fitri, BLT ini sudah tersalurkan pemirsa kepada masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, yakni Rp300.000 untuk 3 bulan bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat diminta untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT ini agar tidak diselewengkan untuk tujuan yang tidak diharapkan. Nah, berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online di banyak media pemirsa, terkait 3 rancangan undang-undang pemekaran wilayah Papua yang disetujui menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. DPR RI resmi menetapkan 3 rancangan undang-undang atau RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna di DPR RI kemarin. 3 rancangan undang-undang tersebut adalah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Sebelum persetujuan diberikan, 8 dari 9 fraksi menyerahkan pendapatnya secara tertulis kepada pimpinan DPR RI. Hanya Partai Demokrat yang menyampaikan pendapat secara lisan. Juru bicara Partai Demokrat, Debbie Kurniawan mengatakan fraksinya meminta rancangan undang-undang ini dikembalikan kepada pengusul agar mendapat masukan yang komprehensif dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Nah, pemirsa, Badan Legislasi mengusulkan supaya penamaan provinsi-provinsi baru itu disesuaikan dengan wilayah adat Papua, yakni Haanim untuk Provinsi Papua Selatan, Mepago untuk Provinsi Papua Tengah, dan Lapago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Itu tadi pemirsa, headline media online pada hari ini yang menyoroti soal penyaluran BLT juga tentang 3 rancangan undang-undang terkait pemekaran wilayah Papua yang telah disetujui oleh DPR RI. Kembali ke Anda, Medi. Terima kasih Yus yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Medin Nugroho beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.